Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari perwakilan kelompok 6 akan presentasikan pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Dengan saya sendiri, itu Bagus Muhammad Febri Adriansyah dengan nomor pokok mahasiswa 9315, dan teman saya Pratiwi Nur Absyahri dengan nomor NPM 9337, Rizky Cahya Oktaviani dengan NPM 9334, Redi Robi Alam dengan NPM 9325, dan Dina Dinasti Mulyani dengan NPM 9347. Oke, langsung saja masuk ke materi. Apa sih pengertian dari konsumsi masyarakat? Dari pertama itu ada kata konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Nah, sedangkan pengeluaran pemerintah yaitu menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli peralatan barang, pembayaran untuk para veteran, membayar hutang-hutang perang, biaya pengobatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada perilaku konsumsi masyarakat. Konsumen dan konsumsi itu kan beda ya. Konsumen adalah salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi yang berperan menggunakan barang atau jasa dari produsen yang disalurkan melalui distributor. Oleh karena itu ada beberapa perilaku konsumen untuk memutuskan barang atau jasa yang akan digunakan. Perilaku tersebut antara lain, yang pertama adalah preferensi atau selera konsumen. Dalam hal ini, konsumen memperhatikan barang yang akan dibeli, yaitu dengan membandingkan barang suatu dengan barang yang lainnya. Terus yang kedua itu adalah kendala anggaran. Perilaku kendala anggaran ini membuat konsumen mempertimbangkan harga yang akan dibeli. Dengan begitu, konsumen akan batasi kuantitas barang yang akan dibeli sesuai dengan pendapatannya. Yang ketiga adalah pilihan konsumen. Sesuai dengan selera dan pendapatan masyarakat yang terbatas, itu mempengaruhi pilihan barang yang akan dibeli oleh konsumen untuk mendapatkan kepuasannya. Jadi, perilaku konsumen dapat disimpulkan bagaimana masyarakat mempertimbangkan berbagai aspek untuk memutuskan membeli barang atau jasa yang diinginkan. Mulai dari mempertimbangkan kualitas barang, kendala anggaran, ataupun pilihan dari selera yang sesuai dengan pilihannya masing-masing. Konsumsi adalah sistem yang menjalankan urutan tanda-tanda dan penyatuan kelompok. Konsumsi juga disebut sebagai moral atau sebuah sistem nilai ideologi, sistem berkomunikasi, dan struktur penukaran. Konsumerisme. Menurut Sujatmiko, konsumsi merupakan sebuah tindakan, sedangkan konsumerisme merupakan sebuah cara hidup. Artinya bahwa konsumsi dalam hal ini sebagai perilaku masyarakat tampak, sedangkan konsumerisme merupakan cara hidup masyarakat. Contohnya itu seperti saat ini banyak orang yang lebih suka membeli merek daripada manfaat barang yang dibelinya, karena yang dipakai seseorang itu akan menunjukkan status sosial mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumerisme. Yang pertama, budaya. Ada peran budaya, subbudaya, kelas sosial pembeli, kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Yang kedua, faktor psikologis. Ada motivasi, persepsi, pengalaman belajar, sikap dan keyakinan. Objek konsumsi. Objek konsumsi adalah pesan. Menurut Jean Baudrillard menjelaskan bahwa untuk menjadi objek konsumsi, terlebih dahulu sebuah objek harus menjadi tanda. Sehingga untuk memahami konsumsi, kita harus mampu membaca barang konsumen sebagai serangkaian tanda. Maka, dengan bahasa yang memerlukan penafsiran, Baudrillard juga menerangkan bahwa sebuah objek mulai menjadi objek konsumsi bila tidak lagi ditentukan oleh hal-hal berikut seperti tempat objek di dalam siklus produksi, kegunaan fungsional objek, serta makna simbolis objek.
Dan selanjutnya di sini ada contoh dan macam-macam objek konsumsi. Contoh objek konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yakni seseorang membeli sepasang sepatu baru, namun sepatu baru tersebut menciptakan ketidakserasian dengan setelan yang lama. Jadi orang tersebut harus membeli rok baru, blus baru, dan dompet baru agar semua objek konsumen bisa dipadu-padankan. Dan ada juga macam-macam objek konsumsi. Ada korban, pemilih, komunikator, pencoba-coba, mencari identitas, hedonis, artis, pemberontak, aktivis, dan warga. Dan di sini juga ada tempat konsumen. Peran tempat konsumen yang dipilih memiliki tujuan untuk membangkitkan minat konsumen terhadap konsumsi, menghibur konsumen, menyediakan tempat, barang, dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan imajinasi konsumen. Tempat-tempat ini memikat dan menggoda konsumen dengan fantasi. Di sini ada beberapa contoh tempat konsumen, yakni Pekan Raya Dunia, toko serba ada, dan kapal pesiar. Ada juga di sini proses konsumsi. Proses konsumsi menurut Daniel Miller ada 3 tahap untuk menuju konsumsi, yaitu yang pertama ada visi pengalaman berbelanja murni, bisa disebut dengan real shopping. Dalam visi ini, konsumen hedonitas tidak bertanggung jawab yang menghabiskan sumber daya dan berkolaborasi dengan kapitalisme untuk merusak harga diri sendiri dan bumi. Dan yang kedua, ada konsumen menerapkan strategi dan keterampilan menghemat. Dalam praktik shopping digunakan sebagai kesempatan untuk menghemat uang, bukan untuk menghabiskannya. Dan yang ketiga, ada proses-proses konsumsi dikaitkan dengan hubungan-hubungan sosial nyata dan ideal yang membentuk dunia berbelanja. Dalam tahap ini, khususnya konsumen membeli merek tertentu bukan berdasarkan dengan soal kebutuhan, melainkan untuk meningkatkan kualitas sebagai individu. Dan ada juga pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari pendapatannya. Dan di sini juga ada pola konsumsi masyarakat juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Yang kelima, mempertahankan status sosial. Yang keenam, mempertahankan status keturunan. Yang ketujuh, mendapatkan keseimbangan hidup. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada orang lain atau tujuan sosial. Yang kesembilan, menjaga keamanan dan kesehatan, keindahan, dan seni. Dan yang terakhir yaitu demonstration epic atau keinginan untuk meniru. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terbagi dalam menjadi 2 kelompok, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal ini biasa juga disebut faktor intern adalah faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang meliputi motivasi, sikap hidup, dan pendapatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal ataupun faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang meliputi keluarga, kebudayaan, kelas sosial, lingkungan, dan harga barang ataupun jasa. Selanjutnya di sini ada dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi merupakan keadaan di mana terjadinya kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, ketimpangan pengeluaran konsumsi artinya tidak seimbang ataupun adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi ini juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melihat ketimpangan kemakmuran. Melalui perbandingan-perbandingan perilaku dan pola konsumsi setelah disikap adanya kesenjangan antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antar lapisan masyarakat. Sebab, sebagaimana diketahui, kesengajaan kemakmuran dapat diukur balik dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan pengeluaran.
Lalu berikutnya di sini ada tabungan masyarakat. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan, yaitu disposable income, yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Lalu pengertian dari tabungan masyarakat sebenarnya adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi, atau dengan kata lain, tabungan masyarakat, yang merupakan selisih antara pendapatan dan konsumsi masyarakat. Lalu di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini adalah suatu jumlah pendapatan rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak memungkinkan untuk ditabung. Lalu yang kedua ada sikap hidup. Sikap hidup adalah orang yang bermanfaat, tidak akan menggunakan seluruh pendapatannya dan menabungnya sebagian saja. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga ini tingginya suku bunga akan mendorong orang untuk menabung. Lalu yang keempat, jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini adanya dana pensiun berguna untuk didepositokan yang tidak akan habis untuk digunakan di hari tua ataupun simpanan untuk hari tua. Yang kelima, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi ini adalah kondisi suatu ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Peran tabungan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, tabungan. Semakin tinggi tingkat tabungan yang diciptakan, semakin besar kemampuan untuk melakukan investasi. Yang kedua, investasi. Peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi kapital dan lewat proses multiplier menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi kapital dan lewat proses multiplier menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Manfaat tabungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada mencegah inflasi dan memperlancar bangunan. Yang kedua, pencegahan tindakan kriminalitas. Yang ketiga, investasi untuk masa depan. Yang keempat, mendidik masyarakat untuk hidup konsumtif. Berikut ada fungsi, konsumsi, dan tabungan. Fungsi konsumsi. Fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Konsumsi adalah suatu tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau benda. Fungsi tabungan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan, sedangkan fungsi menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Ciri-ciri benda atau barang konsumsi. Yang pertama, ada barang konsumsi memiliki manfaat. Yang kedua, barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, barang konsumsi merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan. Berikut ada macam-macam tabungan. Yang pertama, tabungan swasta. Private saving adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan konsumsi mereka, dijelaskan dengan persamaan. Yang kedua ada tabungan publik. Public saving adalah pendapatan pajak yang tersisa pada pemerintah setelah dikurangi pengeluaran pemerintah. Berikut contoh studi kasus. Analisis konsumsi rumah tangga. Judul studi kasusnya adalah penyewa dan pemilik rumah di DKI Jakarta. Hidup di kota besar seperti Jakarta tentu tidak murah. Konsumsi yang dikeluarkan tidak hanya pada sebatas makanan, tetapi juga non-makanan. Terbukti berdasarkan data BPS, pengeluaran yang banyak dilakukan oleh rumah tangga di Jakarta adalah pada pengeluaran non-makanan, seperti biaya pendidikan, biaya rekreasi, atau hanya sekedar biaya kecantikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsumsi yang dikeluarkan oleh warga penyewa rumah dan pemilik rumah? Berdasarkan data BPS, standar hidup layak di Jakarta adalah 2,5 juta. Artinya, jika warga memiliki rumah sendiri di Jakarta harus memiliki pendapatan lebih besar dari yang distandarkan. Untuk itu, penelitian ingin menganalisa 3 variabel yang bisa mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Jakarta, yakni status kepemilikan rumah, usia kepala keluarga, dan jumlah anak dalam keluarga. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kepemilikan rumah dan jumlah anak memiliki pengaruh terhadap sikap mengkonsumsi suatu rumah
tangga di Jakarta. Namun demikian, pengaruh yang ditunjukkan tidak terlalu kuat, karena hanya pada sig 0,245, di mana jika sig mendekati 0 artinya pengaruh variabel X atas Y tidak terlalu kuat. Namun jika mendekati 1, maka pengaruh tersebut kuat. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.